Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri tempe merupakan industri rakyat yang sampai saat ini masih banyak yang berbentuk usaha rumahan atau industri rumah tangga. Walaupun sebagian industri rumah tangga dengan modal kecil, industri ini memberikan sumbangan perekonomian negara dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun pada sisi lain dihasilkan limbah cair yang sangat merusak lingkungan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara pembuatan tempe di tempat Ibu Isniati di Desa Taman Suruh? Kedua, bagaimana cara memanfaatkan limbah tempe di tempat Ibu Isniati di Desa Taman Suruh, Kecamatan Glaga? Berikut merupakan bahan dan alat percobaan pembuatan tempe. Pertama, bahan yang merupakan biji kedelai dan ragi atau bibit tempe. Yang kedua, alat yang meliputi panci, kompor gas, tampah plastik, tapisan, sendok nasi, ember, pembungkus plastik, jarum, dan serbet. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana metode kerja dan proses pembuatan tempe. Pertama, biji kedelai yang telah dibilih, dibersihkan, dicuci dengan air bersih, kemudian direndam dengan air bersih selama 1 hari 1 malam. Hal ini bertujuan untuk melunakkan kedelai dan juga agar mudah melepas kulit ari dari kedelai atau proses hidrasi agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Yang kedua, lalu kedelai direbus sampai mendidih dan lanjutkan perebusan sampai kedelai benar-benar kelihatan empuk. Yang ketiga, setelah tempe direbus, hasil rebusan tempe ditiriskan atau dianginkan sambil diaduk. Yang keempat, setelah itu, kulit dari kedelai dibuang dengan cara diremas-remas sampai biji terbelah dan kedelai menjadi bersih. Kedelai yang telah dibuang kulitnya dicuci bersih lalu ditiriskan. Proses akhir dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji kedelai tidak terlalu asam. Bakteri dan kotorannya dapat menghambat pertumbuhan jamur. Yang keenam, setelah rebusan kedelai dingin, taburkan ragi atau bibit tempe sebanyak 1 gram ragi per 1 gram kedelai secara merata dengan alat pengaduk. Nah, untuk yang lahir, kedelai yang sudah dicampur ragi atau bibit tempe dibungkus dengan plastik yang sudah ditusuk-tusuk dengan jarum. Setelah itu disimpan selama 2 hari. Berikut adalah hasil pengamatan. Pada pengamatan pertama, Selasa 11 Februari 2014, kedelai yang terbungkus masih dalam keadaan panas dan mengembun. Yang kedua, pengamatan pada hari Rabu 12 Februari 2014, jamur merata, tekstur rata dan bau tempe. Pembahasan. Pada pengamatan 1, keadaan bungkus kedelai dipenuhi uap air akibat panas yang masih ditimbulkan oleh proses fermentasi dan miselia. Putih dari jamur belum rata atau masih terlihat padatan atau biji kedelai. Pada pengamatan kedua, masih ada biji kedelai yang terlihat akan tetapi keadaan kedelai telah terbungkus sempurna oleh micelea putih dari jamur. Karena padatan kedelai menempel pembungkusnya, maka padatan kedelai tersebut terlihat membentuk tekstur yang rata sesuai bentuk pembungkusnya. Dan pastinya tercium bau yang khas dari bungkusan kedelai tersebut, yaitu bau tempe. Kesimpulan, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tempe sangat tergantung dari hasil fermentasi, jenis bahan utama atau substratnya, yaitu kedelai, macam mikroba yang aktif dan kondisi di sekelilingnya yang memengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut, dan hal ini dapat dikatakan bahwa pengolahan kedelai hingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki. Pada dasarnya, proses pembuatan tempe merupakan proses penanaman mikroba jenis jamur Rhizopus sp pada kedelai sehingga terjadi proses fermentasi kedelai oleh ragi tersebut. Antibiotika yang akan mencegah penyakit perut seperti diare. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja ataupun disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.